Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Bapak Ibu para pendengar setia kaum muslimin, mohon infonya di 8619412 karena HP saya tertinggal ya. Di 8619412 Ingkang sampun siap untuk memberikan infonya halaman atau kajian Al-Hadis pada sore hari ini sekitar halaman berapa? 18 ya. 18 tentang mandi jinabat ya. Tapi sebelumnya sedikit kami mengulang halaman 16 tentang mandi haid ya. Kami ulang. Halaman 16 baris yang keempat dari atas. Dzikrul iktisali minal haidhi, menyebutkan tentang mandi dari haid ya. Akhbarana Imran ibnu Yazid qala hadatsana Ismail ibnu Abdillah al-Adawi qala hadatsana al-Auza'i qala hadatsana Yahya ibnu Sa'idin qala hadatsana Hisham bin Urwah an Urwata an Fatimata binti Qaisin mim bani Asadi Quraisyin annaha, sesungguhnya Fatimah, atat datang siapa Fatimah an Nabiya kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Fatimah binti Qais nih, bukan Fatimah binti Rasulillah. Fadzakarot, maka menuturkan dia, annaha, bahwasanya Fatimah tustahadzu, diistihadzuhkan. Istihadzuh itu pendarahan. Fazamat, maka mengaku annahu, sesungguhnya Nabi qala bersabda sapa Nabi laha kepada Fatimah, innama zalika, sesungguhnya demikian itu irkun urat. Jadi terjadinya pendarahan bagi wanita itu karena ada urat ya, yang ditendang oleh syaitan, sehingga terus terjadi pendarahan terus-terusan. Fa'idha aqbalati, maka ketika telah datang apa al-haidhatu, masa haid, fada'i, maka meninggalkanlah as-sholata, pada sholat. Wa idza adbarat, dan ketika telah lewat apa masa haid, faghsili, maka mandilah angki darimu, atau membasuhlah angki darimu, adama, pada darah. Tsumma sholli, kemudian sholatlah. Adapun praktek atau cara bagi wanita yang sedang pendarahan, karena pendarahan kadang-kadang sampai 4 bulan itu. Nah, padahal yang dibolehkan tidak sholat itu wanita yang dalam keadaan haid. Nah, sedangkan itu kan penyakit pendarahan itu. Nah, untuk itu kata Rasulullah, ketika datang masanya haid, waktu-waktunya haid itu telah tiba, katakan biasanya setiap bulannya tanggal 10. Nah, maka ketika tanggal 10 ya sudah, tinggalkan sholat sampai biasanya berapa hari, katakan 5 hari. Nah, setelah 5 hari, nah kemudian kamu mandi sambil membersihkan darah-darah itu. Nah, itu belum tuntas karena namanya penyakit pendarahan. Jadi mandi jinabat, lalu kemudian kamu sholat. Ya. Nah, ada juga yang menjelaskan dalam hadis, karena setiap 2 waktu itu mandi jinabat, katakan subuh ya, subuh mandi, nah terus nanti zuhur dengan waktu asar itu waktunya agak dijamak.
Jadi mungkin duhurnya sudah agak akhir, lalu kemudian asarnya awal. Itu mandi jinabat sebelumnya, mandi jinabat. Nanti maghrib dijamak sama isya. Begitu juga maghribnya sudah mendekati waktu isya, langsung kemudian sholat isya. Jadi setiap mau sholat mandi jinabat. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sekarang halaman 18 atau 19 ya. 19. Paling atas ya, kalau kurang pas mohon nanti dikoreksi, tapi langsung telepon ya, karena HP tertinggal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 19 baris yang paling atas. Babu dzikril amali, bab menyebutkan pekerjaan fil husli di dalam mandi minal haidi dari haid. Ya, hampir sama kayak tadi, cuman berbeda nanti isinya. Menyebutkan tentang tata cara mandi jinabat haid. Jadi setelah selesai haid belum dikatakan suci sesungguhnya manakala belum mandi junub ya. Setelah mandi junub itu baru suci secara keseluruhan. Akhbarana Abdullah ibnu Muhammad ibni Abdurrahman qala hadatsana Sufyan an Mansur wa huwa ibnu Sofiyah an ummihi an Aisyah radhiyallahu anha anam ra'atan, sesungguhnya wanita sa'alat bertanya. Siapa wanita? An-Nabiya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an husliha dari mandi jinabatnya wanita, an husliha dari mandi jinabatnya wanita minal haidi dari haid. Jadi wanita ini datang kepada Kanjeng Nabi langsung menanyakan tentang tata cara bagaimana mandi jinabat setelah haid. Fa'akhbaroha, maka mengabari sapa Nabi kepada wanita. Kaifa, bagaimana tagtasilu mandi siapa wanita. Kemudian oleh Kanjeng Nabi ya dikasih petunjuk tentang tata cara mandi jinabat setelah haid. Summa qala, kemudian bersabda Nabi, khudhi, mengambillah engkau firsotan pada kain, miskin dari minyak wangi. Jadi kain yang dikasih wangi-wangian atau ya kapas. Fatatohari, maka bersucilah engkau biha dengan kain. Ya, jadi kain disertai wangi-wangian, kemudian untuk membersihkan, artinya mensucikan, atau untuk membersihkan sisa-sisa darah yang masih ada. Qolat, berkata siapa wanita, wa kaifa, dan bagaimana atatoharu bersuci saya. Wa kaifa, dan bagaimana atatoharu bersuci saya biha dengan kain. Wah,
Bagaimana Nabi caranya? Saya bersuci dengan kain itu, ya, membersihkan sisa-sisa darah dengan kain itu. Sok bisa minta dicontohi. Fastataro, maka bertutup-tutup siapa Nabi. Ya, Nabi dimintai untuk mencontohi, ya Nabi malu lah ya. Masa itu urusannya wanita ya. Fastataro, maka bertutup siapa Nabi, kada demikian. Maksudnya Nabi tidak bisa terus terang memberikan gambaran atau contoh. Tsumma qala, kemudian bersabda Nabi, Subhanallah, Maha suci Allah. Ya kalau sekarang ya Allah. Masya Allah. Kalau Nabi Subhanallah, tatohari, bersucilah engkau, biha, dengan kain. Ya pokoknya dibersihkan dengan kain itu, kata Nabi. Qalat, berkata siapa Aisyah tu, ibu Aisyah, garwanipun Rasulullah radhiyallahu anha, fajadzabtu, maka menarik saya Aisyah, almar'ata, pada wanita. Wah, ini wanita ini benar-benar, kata ibu Aisyah. Langsung tak pegang tangannya, saya tarik, saya ajak masuk ke sebuah ruangan. Nah ini sekarang sesama wanita ini. Wakultu, dan berkata aku ibu Aisyah, tattabi'in, mengikutkanlah engkau, tattabi'in, mengikutkanlah engkau, biha, dengan kain, atharodam, pada bekas darah. Mengikutkanlah engkau pada kain itu, pada bekas-bekas darah. Artinya mengikutkan ya untuk mengusap, untuk membersihkan di bagian farjinya, ya, bekas-bekas darah yang masih ada. Nah baru kemudian mandi. Nah jadi ini dilakukan sebelum mandi ya, bagi ibu-ibu. Jadi bagi yang setelah selesai haid mau mandi jinabat, nah sebelum mandi jinabat itu ada pekerjaan membersihkan bekas-bekas darah yang ada di farji itu. Ya bisa pakai kapas, boleh pakai kain apa ya. Yang penting bersih. Setelah bersih baru kemudian dilanjutkan dengan mandi jinabat. Ya karena jangan sampai nanti sudah mandi karena nggak dibersihkan sebelumnya, akhirnya sudah mandi ternyata masih ada bekas-bekas darahnya. Nah itu ya. Jadi dibersihkan dulu sampai bersih, baru kemudian mandi jinabat. Adapun mandi jinabatnya ya sama dengan mandi jinabat yang untuk sholat itu sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga bisa diterima, bisa dipahami, dan barangkali kurang jelas ya silahkan nanti bisa ditanyakan. Jazakumullahu khairan.